Salam Santi bagi umat Sedharma, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang sejarah situs Candi Gunung Kawi yang terletak di Desa Tampak Siring, Gianyar, Bali. Situs Candi Gunung Kawi merupakan salah satu situs arkeologi yang sangat penting dan merupakan salah satu peninggalan raja-raja zaman Bali kuno yang sangat monumental. Situs ini dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan daerah Bali. Situs Gunung Kawi terletak di Banjar Penake, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, yang berjarak sekitar 30 km dari kota Denpasar. Secara geografis, situs Gunung Kawi terletak di daerah aliran Sungai Pakerisan dan berada pada ketinggian 470 meter di atas permukaan laut. Kompleks Candi Gunung Kawi pertama kali ditemukan oleh H.T. Dunstey pada tahun 1920 dan kemudian dilanjutkan penelitiannya oleh J.C. Kriegsman tahun 1951. Keberadaan situs Gunung Kawi ini pernah disebutkan di dalam prasasti raja-raja Bali kuno. Di antaranya adalah prasasti Batuan yang berangka tahun 944 Saka dan prasasti Tengkulak A yang berangka tahun 945 Saka, di mana kedua prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Marakata. Situs Gunung Kawi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok Pura Pemujaan, kelompok Candi Tebing, dan kelompok Ceruk Pertapaan. Candi Tebing Gunung Kawi dipahat pada tebing cadas, berjumlah 10 candi terdiri atas 3 kelompok, yaitu kelompok 5 candi, kelompok 4 candi, dan sebuah candi yang dikenal dengan Candi ke-10 terletak di Bukit Gundul. Kelompok 4 candi terdiri atas 4 candi yang dibangun berderet terletak di sebelah barat Sungai Pakerisan. Kelompok 5 candi terletak di sebelah timur Sungai Pakerisan menghadap ke barat, dan 1 candi terletak terpisah 200 meter di sebelah barat daya. Pada kompleks 5 candi, yaitu candi nomor 1, terdapat tulisan Aji Lumahing Jalu. Candi nomor 2 bertuliskan Rue Nakire, dan pada candi yang ke-10 terdapat tulisan Rakyat. Bangunan ceruk pertapaan adalah berbentuk ceruk-ceruk pertapaan yang dipahat pada tebing cadas. Ceruk ini yang dibangun mengelompok dan ada yang berderet. Ceruk pertapaan yang mengelompok terletak di sebelah selatan kelompok 5 candi. Ceruk ini menghadap ke barat, dilengkapi dengan sebuah pintu masuk atau gapura. Ceruk-ceruk pertapaan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Masing-masing bagian terdapat pintu sebagai penghubung antara ceruk yang satu dengan ceruk yang lain. Dalam prasasti Tengkulak A yang diterbitkan tahun 945 Saka yang dikeluarkan oleh Raja Marakata, ceruk pertapaan di Gunung Kawi disebut sebagai Asrama Amarawati. Permasalahannya adalah, walaupun data-data epigrafis dan data-data arkeologis sudah ada, namun para praktisi dan para akademisi sejarah belum dapat merumuskan tentang kesejarahan dari situs Candi Gunung Kawi ini, khususnya tentang kapan situs ini dibangun, siapa yang membangun,
apa fungsi dari situs ini dan siapa yang didharmakan pada situs Candi Gunung Kawi ini. Menurut prasasti Blanjong Sanur bahwa pada tahun 913 telah berdiri kerajaan Singaduala di Bali dengan Adipati Sri Kesari Warmadewa yang didukung oleh kerajaan Sriwijaya. Sejak saat itu di Bali terjadi dualisme kekuasaan karena menurut prasasti Sukewana A1 yang diterbitkan tahun 882 Masehi, di Perbukitan Kintamani telah berdiri kerajaan Singamandawa dengan Raja Sri Ratu Ugrasena yang didukung oleh kerajaan Mataram. Wilayah Manukayu yang sebelumnya dikuasai oleh Singamandawa atau Sri Ratu Ugrasena, sejak saat itu beberapa wilayah di bagian selatannya dikuasai oleh Singaduala atau Sri Kesari Warmadewa. Sejak saat itu dibangun benteng simbol kekuasaan Sri Kesari Warmadewa yang bernama Dawalapura, yaitu untuk pemujaan koalisi Wangsa Buddha, Warma dan Kala yang mendukung kekuasaannya. Sedangkan di wilayah Manukayu bagian utara tetap dikuasai oleh Singamandawa dengan simbol kekuasaan Danawapura yang merupakan koalisi Wangsa Buddha, Gana dan Birawa dan sekarang disebut Pura Mengening. Persaingan antara dua dinasti terus berlangsung, yaitu untuk merebut pengaruh dan berebut wilayah kekuasaan. Wangsa Buddha yang dulunya berkoalisi dengan Wangsa Dawala atau Sri Kesari Warmadewa memisahkan diri sehingga yang mendukung kekuasaan Sri Kesari Warmadewa di Manukayu hanya dua wangsa, yaitu Wangsa Kala dan Wangsa Warma atau Wangsa Wisnu. Koalisi kedua wangsa ini disebut Wangsa Kawi, sehingga Dawalapura disebut Kawipura. Karena Kawipura terletak di dataran tinggi dan dijadikan pusat orientasi pemujaan, maka Kawipura sering disebut Pura Puncak Gunung Kawi. Pada waktu itu, belum dibangun candi-candi pedarman raja, karena raja-raja yang didharmakan belum wafat. Wangsa Kawi adalah wangsa yang sangat setia mendukung kekuasaan dinasti Warmadewa atau Singaduala, sehingga setiap raja dan dari dinasti Warmadewa yang wafat dibangunkan candi pedarman di wilayah Pura Puncak Gunung Kawi. Siapakah yang didharmakan pada komplek 4 candi yang terdapat di sebelah barat Sungai Pakerisan? Berdasarkan buku Prasasti Bali 1, buku Prasasti Bali 2 yang ditulis oleh Dr. Rudolf Goris, dan buku Pustaka Bali yang ditulis oleh Insinyur Ketut Darmaya, raja-raja yang berasal dari dinasti Warmadewa di Bali adalah 1. Sri Kesari Warmadewa yang memerintah dari tahun 913 sampai 924. Yang kedua, Sri Tabanendra Warmadewa yang memerintah tahun 933 sampai 974. Yang ketiga, Sri Janesadu Warmadewa memerintah dari tahun 975 sampai 983. Yang keempat, Sri Wijaya Mahadewi memerintah dari tahun 983 sampai 998. Dan yang terakhir, Sri Darmo Udayana Warmadewa memerintah dari tahun 998 sampai 1014. Dari kelima raja ini, maka 4 raja didharmakan pada komplek 4 buah candi yang berada di sebelah barat Sungai Pakerisan, berturut-turut dari arah utara atau Kaje adalah candi nomor 1 Pedarman Sri Kesari Warmadewa. Candi nomor 2 untuk Pedarman Sri Tabanendra Warmadewa. Candi nomor 3
untuk Perdarman Sri Janesadu Warmadewa, dan candi nomor 4 untuk Pedarman Sri Darmo Udayana Warmadewa. Sedangkan raja keempat, Ratu Sriwijaya Mahadewi, tidak didarmakan di Candi Gunung Kawi karena satu, Wangsa Kawi tidak mendukung kekuasaan Sriwijaya Mahadewi di Bali dan tetap setia dengan Sri Janesadu Warmadewa dari dinasti Warmadewa walaupun sudah diturunkan dari tahta kekuasaan Raja Bali. Sri Janesadu Warmadewa diturunkan dari tahta Raja Bali karena dianggap telah mengadakan hubungan politik dengan kerajaan Medang Kemulan dari dinasti Isana Wangsa. Gelar nama Ratu Sriwijaya Mahadewi tidak menggunakan gelar Warmadewa, menandakan bahwa beliau bukan keturunan langsung dari dinasti Warmadewa, tetapi beliau adalah permaisuri Raja Sriwijaya yang bernama Sangkrama Sriwijaya Mahadewa. Ratu Sriwijaya Mahadewi menjalankan roda pemerintahan dari pusat kerajaan Sriwijaya, sedangkan yang menjalankan roda pemerintahan di Bali adalah para senapati yang mendukung kekuasaan Sriwijaya Mahadewi. Pertanyaannya adalah, siapakah yang didarmakan pada kelompok 5 candi yang terdapat di sebelah timur Sungai Pakerisan? Berdasarkan buku Prasasti Bali 1 dan buku Prasasti Bali 2 dan buku Pustaka Bali, setelah kekuasaan dinasti Warmadewa runtuh di Bali, maka yang berkuasa adalah dinasti Isana Wangsa di bawah perlindungan kerajaan Medang Kemulan. Pengaruh kekuasaan Wangsa Isana di Bali sudah ada sejak kekuasaan Sri Darmo Udayana Warmadewa, karena kekuasaannya didukung oleh Wangsa Udayana yang merupakan koalisi 3 wangsa, yaitu Wangsa Wisnu, Buddha, dan Isana. Kekuasaan 3 wangsa direpresentasikan dari kekuasaan yang kolektif kolegial, yaitu Sri Darmo Udayana dari Wangsa Warma atau Wisnu sebagai raja, Dyah Kuting dari Wangsa Buddha sebagai senapati Kuturan, dan Mahendradatta dari Wangsa Isana sebagai Gunapriya Dharmapatni. Perkawinan antara Udayana Warmadewa atau Wangsa Warma dengan Mahendradatta dari Wangsa Isana melahirkan putra bernama Airlangga yang dinobatkan menjadi raja di Medang Kemulan dari dinasti Isana Wangsa. Penobatan Airlangga di Medang Kemulan adalah sebuah proses intrik politik yang sangat rumit yang diselesaikan dengan diserangnya kerajaan Bali oleh pasukan Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh yang tidak mempunyai putra mahkota berkeinginan untuk mengawinkan Airlangga dengan putrinya dengan sistem nyentane, atau Airlangga dianggap sebagai mempelai wanita. Kemudian Airlangga akan dinobatkan sebagai raja di Medang Kemulan. Dharmawangsa Teguh mengutus Empu Bradah ke Bali untuk menyampaikan maksud tersebut. Permintaan ini belum dapat disetujui oleh Gunapriya Dharmapatni karena akan dibicarakan terlebih dahulu di sidang Dewan Kerajaan. Dyah Kayok sebagai senapati Kuturan sangat tidak setuju dengan perkawinan nyentane karena secara politis berarti kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan kerajaan Medang Kemulan dari dinasti Isana Wangsa. Setahun kemudian Empu Bradah datang lagi ke Bali untuk minta ketegasan sikap dari Raja Bali dalam menyikapi permintaan Dharmawangsa Teguh. Raja Bali yang diwakili Senapati Kuturan memberikan sikap tegas dengan menolak permintaan Raja Dharmawangsa Teguh. Tempat pertemuan di Teluk Padang ini ditandai dengan membuat tempat pemujaan yang disebut Pura Silayukti
yang berarti sikap tegas. Sedangkan tempatnya Empu Bradah disebut Pura Bradah. Penolakan ini yang menyebabkan kerajaan Bali diserang oleh kerajaan Medang Kemulan. Ratu Guna Priya Dharmapatni dapat dibunuh sehingga kerajaan Bali dapat dikuasai oleh Medang Kemulan. Airlangga ditawan ke Medang Kemulan, kemudian untuk dinikahkan dengan putri pertama Dharma Wangsa Teguh yang bernama Dyah Kili Suci. Dan kemudian Airlangga diangkat menjadi raja. Sedangkan yang diangkat menjadi adipati kerajaan di Bali atau raja bawahan Medang Kemulan adalah adik Dyah Kili Suci yang bernama Kameswara. Sejak tahun 1015 Masehi, dinasti Isyana Wangsa yang didukung Medang Kemulan berkuasa di Bali dengan Raja Kameswara yang bergelar Sang Adnya Dewi. Raja-raja Bali yang berasal dari dinasti Isyana Wangsa di bawah perlindungan Medang Kemulan adalah 1. Sang Ratu Sang Adnya Dewi yang memerintah tahun 1015 sampai 1022. Yang kedua, Sang Aji Anak Ulung, Sri Aji Anak Ulung atau Sri Aji Marakata tahun 1022 sampai 1040. Yang ketiga, Sri Aji Anak Wungsu tahun 1040 sampai 1078 Masehi. Yang keempat, Sri Maharaja Wala Prabu yang memerintah tahun 1078 sampai 1088. Dan yang terakhir, yang kelima, Sri Sakala Indukirana Gunadharma memerintah tahun 1088 sampai 1114. Jadi kelima candi tebing yang ada di kompleks sebelah timur Tukan Pekerisan adalah padarman dari 5 orang raja dinasti Isyana Wangsa atau Medang Kemulan. Hal ini diperkuat dengan tulisan yang terdapat pada Candi Bentar nomor 1 paling utara yang berbunyi Aji Lumahing Jalu. Artinya raja yang wafat di Jalu. Menunjukkan bahwa yang didarmakan di candi tersebut adalah Sri Ratu Sang Adnya Dewi yang memerintah di Kediri Tabanan tahun 1015. Beliau wafat terbunuh 1022 di Jalu oleh serangan pasukan Airlangga yang sekarang disebut Pura Kebon Tingguh. Beliau meninggalkan 2 orang putra yang masih kecil yang bernama Anak Wulung dan Anak Wungsu. Berkat belas kasihan Raja Airlangga, maka Anak Wulung yang merupakan keponakannya sendiri dinobatkan menjadi Raja Bali menggantikan Sang Adnya Dewi dengan gelar Sri Paduka Maharaja Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkaja Stano Tunggadewa yang sering disebut Sri Aji Marakata. Pada candi nomor 2 dari utara terdapat tulisan Rue Nakire yang artinya 2 anaknya, membuktikan bahwa candi nomor 2 dan candi nomor 3 dari utara adalah pedarman kedua anak Sang Ratu Sang Adnya Dewi yang bernama Sri Aji Marakata dan Sri Aji Anak Wungsu. Candi tebing nomor 4 dari utara adalah putra Sri Aji Anak Wungsu yang bernama Sri Maharaja Wala Prabu. Dan candi nomor 5 adalah pedarman putra Maharaja Wala Prabu yang bernama Sri Sakala Indukirana Gunadharma. Menurut prasasti Tengkulak A yang dikeluarkan oleh Raja Sri Aji Marakata tahun 1023 Masehi, kompleks candi tebing yang terdapat di Gunung Kawi digunakan sebagai pasraman yang disebut Pasraman Amarawati. Pertanyaannya adalah, siapakah yang didarmakan di Candi ke-10 yang berada di sebelah barat daya kompleks Candi Gunung Kawi? Adanya tulisan rakian pada Candi ke-10 adalah bukti
bahwa yang didarmakan pada candi tersebut adalah pejabat kerajaan tingkat menengah dari Wangsa Kawi yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan menjaga stabilitas keamanan Candi Gunung Kawi tersebut. Letak candi ke-10 yang terletak terpisah sebelah barat daya atau sebelah hilir atau sebelah teben adalah bukti bahwa beliau bukan seorang raja dan memiliki pangkat yang lebih rendah. Karena dedikasinya yang sangat tinggi terhadap pembangunan Candi Gunung Kawi dan sangat setia terhadap kekuasaan dinasti Warmadewa dan dinasti Isyana Wangsa di Bali, maka beliau dianggap layak untuk didarmakan di komplek Candi Gunung Kawi. Adanya ceruk-ceruk pertapaan di situs Gunung Kawi membuktikan bahwa situs ini dibangun bukan hanya sebagai tempat pemujaan dan pedarman saja, tetapi juga sebagai pasraman dan tempat mendalami bidang keagamaan dalam memuja Hyang Kawi, yaitu koalisi Hyang Kala dan Wisnu. Setelah kekuasaan Sri Sekala Indukirana Gunadarma tahun 1114, maka berakhir kekuasaan dinasti Isyana Wangsa di bawah kekuasaan Medang Kemulan di Bali. Jadi, sejarah singkat Pura Gunung Kawi pada awalnya adalah tempat pemujaan Wangsa Dawala yang dijadikan simbol kekuasaan dan pusat orientasi pemujaan Sri Kesari Warmadewa di daerah Manokayu. Kemudian berubah menjadi Pura Gunung Kawi untuk tempat pemujaan Wangsa Kawi yang merupakan penyatuan Wangsa Kala dan Wangsa Wisnu. Pada kekuasaan Sri Aji Marakata, situs Candi Gunung Kawi menjadi pasraman keagamaan yang disebut Pasraman Amarawati. Jadi pedarman ini tidak dibuat bersamaan oleh Wangsa Kawi, tetapi dibangun satu persatu setelah raja yang bersangkutan wafat. Demikian ulasan tentang sejarah situs Candi Gunung Kawi ini. Harapan saya agar rumusan sejarah ini dapat dipakai momentum awal untuk menggugah para praktisi dan para akademisi sejarah dalam mengkaji sejarah situs-situs arkeologi lainnya secara komprehensif ilmiah.